hadis ini. Ada 4 yang sudah dibangun di Jalan Monas. Terima kasih Pak Wakamoga. Mudah-mudahan dari lama juga kalau asalnya ini Pak untuk indeks pembangunan manusianya tahun ini dari Pak itu sudah sampai 74 sampai 74 mungkin tetapi belum bisa mengimbangi berbagai karena berbagai sudah 80 dari sana itu memang seluruh peralatan kegiatan untuk proses belajar mengajar itu cukup dekat. Sebenarnya berusaha bagaimana supaya anak-anak asal negeri menjadi anak-anak yang memiliki sumber daya manusia kualitas yang beberapa pembangunan di Republik Indonesia khususnya Kabupaten Asahan. Ini yang kita sampaikan. Ini benar-benar kita sampaikan nanti anak-anak dari keluarga menjaga persatuan ramadan perbedaan kita biarlah kita berbeda kita jangan sampai menjadi permasalahan yang akan membawa demikian yang akan disampaikan dari orang sesuai dengan nilai hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berikan tepuk tangan yang mulia kepada Bapak Bupati Asahan. Terima kasih ucapkan kepada Bapak Bupati Asahan. Hadirin yang kami muliakan, acara kita selanjutnya pada sambutan Wakapolda Sumatera Utara, Brigjen Pol Sony Irawan SIK kepada Bapak kami silakan dengan hormat. Bapak Ibu sehat semua. Bapak sehat. Saya lihat di sini banyak bapak-bapak dan ibunya semuanya segar-segar, cantik-cantik, cakep-cakep menawan. Oleh karena itu saya coba antar dengan pantun ya Bapak Ibu ya. Iya Pak, Bapak siap. Ibu bilang cakep ya. Pak Bupati mohon maaf kalau pantunnya saya ulang nggak apa-apa Pak Bupati ya, izin ya. Daun mangga, daun salam. Dipetik dari kebun Pak Lukas. Cakep Pak, cakep. Mengucapkan kalimat salam, mohon dijawab dengan ikhlas. Tepuk tangan Bapak Ibu dong. Nah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina wa safina wa jurina wa nabiyina wa maulana Muhammad. Rabbi sholli sholli wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Pak Bupati, Pak Wakil Bupati Asahan, yang kami hormati Ketua DPRD, Pak Dandim atau yang mewakili tokoh agama, tokoh masyarakat, Pak Kapolres beserta dengan Ibu dan juga para pejabat personil Polres Polres Asahan, Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan ini, dan istri saya yang sudah senyum-senyum di depan ini, yang saya cintai dan saya banggakan. Soalnya ibu-ibu kalau saya nggak menyapa istri saya, nanti di mobil saya dicubit Bapak Ibu sekalian ya, karena dibilang nggak sayang sama istri ya. Jadi walaupun mohon maaf saya berpangkat jenderal, brigadir jenderal, tapi istri saya lebih tinggi pangkatnya, inspektur jenderal bintang 2 Bapak Ibu sekalian. Tepuk tangan untuk istri saya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi bukan kita takut istri Pak Kapolres, Pak Bupati, bukan suami takut istri Pak Wakil, ya Pak Dandim atau Pak Ketua, bukan.
tapi kita menghormati, menghargai, menyayangi istri kita yang sudah sekian puluh tahun bersama-sama kita dalam suka dan duka. Jadi kita bukan takut Pak, tapi mereka lebih berani daripada kita. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan kesehatan lahir dan batin sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam acara Safari Ramadan ya dari Polda Sumut untuk di wilayah Polres Asahan. Salam dan salawat tercurah selalu kepada junjungan kita kekasih Allah Nabiullah Muhammad SAW berserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga dengan berkat salam dan salawat yang selalu kita haturkan, kita panjatkan, kita semua yang hadir di sini memperoleh ampunan dan syafaat di hari kemudian kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, kehadiran kami di sini adalah dalam rangka bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian. Kita ingin Polri ini, Polda Sumut dan Polres Asahan, kita ini Polri adalah Polri untuk masyarakat. Kehadiran Polri adalah untuk membantu masyarakat. Bapak Ibu, bahwa Polri saat ini sudah sangat jauh berubah Bapak Ibu sekalian. Kami pimpinan-pimpinan Polri dan juga Pak Kapolres dan jajaran di lapangan, kami terbuka kepada masyarakat. Kalau ada anggota kami yang salah, mohon kami diingatkan. Karena kami ini juga lahir untuk masyarakat. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, jangan takut sama polisi. Ya, kalau takut sama polisi berarti keberadaan polisi itu belum berhasil. Ibu-ibu takut nggak dengan saya, Bapak Ibu? Takut nggak? Enggak ya, nggak ada yang takut ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kita bersilaturahmi hari ini dalam rangka menjalin ukhuwah Islamiyah ya. Karena agama Islam itu memberikan rahmat bagi semesta alam. Betul Bapak Ibu? Ada surahnya nanti kalau Pak Kiai yang memberikan ceramah. Kalau saya tidak salah mohon dikoreksi Pak Kiai, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka tidak kuturunkan agama Islam, kuturunkan agama Islam itu adalah untuk rahmat bagi seluruh alam semesta. Artinya agama Islam itu memberi kedamaian tidak hanya untuk agama Islam Bapak Ibu sekalian, tapi untuk seluruh alam semesta. Semua agama apapun juga itu oleh Islam memberikan kedamaian dan kerahmatan Bapak Ibu sekalian. Nah, kesempatan yang baik ini Bapak Ibu sekalian, kami dari Polda Sumut menitipkan kepada Bapak Ibu sekalian, titip Pak Kapolres dengan seluruh jajarannya Bapak Ibu sekalian, tolong kalau ada anggota Polres yang nakal, yang melakukan kesalahan, diingatkan kepada Pak Kapolres. Ibaratnya dalam sebuah sekolah, suatu sekolah tidak mungkin tidak ada anak yang nakal, pasti ada 1-2 oknum yang nakal. Demikian juga dengan kami di Polri ini, pasti ada 1-2 anggota yang nakal, tolong diingatkan. Pak Kapolres insya Allah selalu terbuka pintunya Pak Kapolres ya, untuk menerima saran masukan dari masyarakat. Mari sama-sama kita menjaga keamanan, ketertiban di wilayah Polres Asahan ini, di wilayah Kabupaten Asahan. Pak Bupati tadi saya mendengarkan dari mulai ceramahnya di SPPG, dan di sini beliau pemimpin Bupati yang insya Allah amanah di Pak Bupati ini, didukung oleh rakyatnya, dan dari penyampaian beliau sungguh bijak dan sungguh dewasa. Tepuk tangan Bapak Bupati dan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Pak Bupati sehat selalu dan dapat dukungan dari masyarakat Pak Bupati. Nah itu Bapak Ibu sekalian, jadi kami mohon mari sama-sama kita menjaga keamanan dan ketertiban. Bapak Ibu, kami Polri itu ada 3 tugas pokok yang diatur undang-undang. 1, penegakan hukum. 2, perlindungan pengayoman pada masyarakat. 3, memelihara harkat khidmat. Jadi zaman sekarang itu Pak Bupati, kita mengenal ada namanya era post-truth. Era post-truth itu apa Bapak Ibu sekalian? Era di mana fakta yang terjadi sebenarnya itu dikaburkan atau dihilangkan oleh sebuah narasi yang dibangun oleh sekelompok orang, sehingga orang masyarakat lebih percaya dengan narasi
narasi tersebut dibanding fakta yang terjadi. Apa contohnya? Sekarang ini Indonesia kita itu dari 235 juta penduduk Indonesia, 220-nya adalah pengguna internet gadget, HP. Ya. Media sosial yang paling banyak digunakan di Indonesia itu TikTok, Facebook, Instagram, Bapak Ibu sekalian. Nah, seringkali di media sosial Bapak Ibu sekalian, hoax itu merajalela. Kejadian yang sebenarnya itu tidak disampaikan di media sosial, tapi dipenggal beritanya, dibangun narasi negatif, kemudian masyarakat percaya dan mencemooh hal tersebut. Saya ambil satu kasus contoh. Kasus di Belawan, Bapak Ibu sekalian, yang viral di media sosial, seorang kakek yang ditangkap oleh anggota Polri. Di situ di media sosial disampaikan bahwa kakek tersebut adalah korban di mana dia membela pekarangannya, kemudian ditangkap oleh anggota Polri. Di media sosial dunia seperti itu. Padahal fakta sebenarnya tidak seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Fakta sebenarnya adalah mereka ini kakak beradik bersaudara. Kakak kandung nomor satunya meninggal dunia, meninggalkan lahan. Lahan ini diperebutkan oleh adiknya yang kakek yang ditangkap ini sama adik bungsunya. Diperebutkan lahan tersebut, tidak ketemu di media sosial polisi, dan 3 kali tidak ketemu. Sehingga suatu ketika adik bungsunya ini ingin membersihkan tanah punya kakak kandungnya yang meninggal. Oleh abangnya atau kakek ini kemudian diusir, dipukul oleh besi, tangannya sampai memar. Kemudian si adik ini melaporkan ke pihak kepolisian. Polisi berusaha mendamaikan dulu, kami ini keluarga, didamaikanlah kedua belah pihak. 3 kali didamaikan tidak ketemu karena ini adalah laporan dan polisi wajib memprosesnya. Oleh polisi karena mediasi tidak ketemu, diproseslah, dipanggil saksi-saksi, dilakukan visum, dilakukan olah TKP, dilakukan gelar perkara internal dan eksternal, diundang daripada eksternal, dipanggil ahli pidana prosesnya, sehingga disimpulkan ini merupakan suatu peristiwa pidana dan dapat diproses. Ditingkatkan statusnya dari lidik menjadi sidik dan ditetapkan tersangka. Jadi itu prosesnya seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Bukan prosesnya bahwa dia korban kemudian dijadikan tersangka, tidak. Inilah zaman post-truth saat ini, di mana hoax itu merajalela di media sosial. Nah, ya, saya mengajak diri saya, Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita cerdas dalam berkomunikasi di media sosial. Ya, dunia barat, Bapak Ibu sekalian, ingin menjatuhkan negara itu tidak perlu lagi dengan menggunakan roket, peluru kendali. Tapi apa? Dibuat bodoh masyarakatnya, dibuat masyarakat itu ketergantungan dengan berita-berita hoax, Bapak Ibu sekalian. Sehingga masyarakat kita akan diadu domba, Bapak Ibu sekalian. Ini jangan sampai terjadi, Bapak Ibu sekalian. Kita tidak menyadarinya. Masyarakat kita termasuk masyarakat yang pengguna media sosial terbesar. Bapak Ibu sekalian, saya pernah sekolah di luar negeri, Bapak Ibu sekalian. Pernah studi banding di luar negeri, di Amerika, di Singapura, kemudian di Austria. Dunia medsos, TikTok itu digunakan untuk hal yang positif, pendidikan, kemudian untuk ekonomi dan lain sebagainya. Tapi begitu masuk di Indonesia, coba lihat, TikTok digunakan untuk hal-hal yang negatif, untuk hal-hal yang memviralkan yang belum benar, tapi dibangun narasinya, diviralkan, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini mari sama-sama kita menjaga keamanan, ketertiban, jangan sampai mau kita diadu domba, Bapak Ibu sekalian. Dan yakinlah, Bapak Ibu sekalian, kami Polri ini bekerja punya aturan SOP yang dikawal, dijaga dengan ketat. Kalau tidak benar, tentu akan kami lakukan proses yang sesuai dengan aturan, Bapak Ibu sekalian. Jadi yakinlah, Bapak Ibu sekalian, percayakan pada Pak Kapolres, Pak Bupati, Pak Dandim, Pak Ketua DPRD dalam membangun wilayah Kabupaten Asahan ini. Ini saja, Bapak Ibu, yang saya sampaikan.
selamat berbuka puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa yang kita jalankan ini senantiasa dalam ridho dan karunia Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah puasa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadi hamba Tuhan yang taat takut, menjadi hamba Tuhan yang semakin bertakwa kepada Allah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wallahu muwaffiq lil thoriq. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin jenderal berkenan untuk tetap tinggal tempat karena acara kita lanjutkan dengan pemberian tali asih kepada anak-anak yatim piatu, pemberian cenderamata kepada kaum lansia, dan juga pemberian bantuan kepada Masjid Al-Huda. Dan kami undang kepada Ibu Wakil Ketua Bayangkari Daerah Sumatera Utara berkenan untuk menyerahkan tali asih. Untuk yang pertama adalah pemberian bantuan kepada Masjid Al-Huda berupa 1 unit kulkas, 1 unit vakum cleaner, dan uang tunai sebesar 10 juta rupiah. Beri tepuk tangan yang meriah untuk uang Polda Sumatera Utara. Selanjutnya pemberian tali asih kepada anak-anak yatim piatu dari Kecamatan Batu Kabupaten Asahan. Dengan ini kami undang kepada Bapak Forkopimda Kabupaten Asahan untuk mendampingi Bapak Wakapolda Sumatera Utara beserta Ibu. Kami undang juga kepada Ibu Wakapolda Asahan, Bapak Ibu Wakil Ketua Bayangkari Asahan untuk turut mendampingi Ibu Wakapolda Sumatera Utara. Pada saat ini kami sedangkan secara simbolis pemberian setelah tali asih kepada anak-anak yatim piatu sebanyak 5 orang, di mana sebenarnya kita hari ini ada mengundang 25 orang anak-anak yatim piatu dari Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan. Selanjutnya tali asih kepada para lansia yang mana kali ini diwakili oleh 5 orang lansia, yang mana sebenarnya hari ini kita hadirkan ada 25 lansia dari Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan. Dengan ini kami undang kiranya Bapak Wakapolda untuk berfoto bersama dengan para lansia dan piatu dan Ketua UKM Masjid Al-Huda Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan. Iya, dengan pose bersama. Siap. 1, 2, 3. Nah, kita persilakan bapak-bapak boleh bergabung. Iya, kita ulangi lagi. Boleh, Pak? Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. Salah presisi berikutnya. Bapak boleh tangannya Pak, tangan sebelah kanan di bawah pundak sebelah kirinya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Selanjutnya salam asta cita. Tangannya dipotong Pak ke depan, tangan sebelah kanan dipotong ke depan, ya boleh? Iya. 1, 2, 3.